Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Akan Ketut Ekayana dengan NIM akhir 106 dari kelas A2. Sini saya akan menjelaskan tentang jelajah karya arsitektur, pengantar dan teori arsitektur. Profil Romo Yusuf Biliarta Mangunwijaya atau yang lebih akrab disapa Romo Mangun. Romo Mangun adalah seorang arsitek, budayawan, rohaniawan, praktisi, dan juga pendidik bernama asli Yusuf Biliarta Mangunwijaya. Lahir di Ambarawa, Jawa Tengah, tahun 1929. Sebagian besar karya-karya beliau adalah bangunan religius. Romo Mangun adalah seorang arsitek intelektual dan figur publik yang pernah aktif berkontribusi untuk wacana kemanusiaan di Indonesia. Romo Mangun lahir pada 6 Mei 1929 di Ambarawa dengan nama Yusuf Biliarta Mangunwijaya. Romo Mangun sebagai rohaniawan Katolik memberi sumbangsi pemikiran yang sangat multidimensional untuk Indonesia. Romo Mangun tidak hanya membahas Indonesia dalam dimensi religi, namun juga membahas pendidikan, kebudayaan, politik, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemikiran Romo Mangun yang multidimensional terhadap Indonesia berlandaskan pada semangat kemanusiaan dan pengalaman Bhinneka Tunggal Ika. Pengamalan Bhinneka Tunggal Ika. Unsur-unsur arsitektur dari Gereja St. Maria Assumpta Klaten, karya Romo Mangunwijaya. Fungsi. Bangunan Gereja St. Maria Assumpta Klaten berfungsi sebagai gereja pada umumnya, yaitu gereja merupakan tempat ibadah bagi umat Katolik dan Kristen untuk berkomunikasi pada Allah. Gedung gereja hendaknya dijadikan sarana untuk membangun relasi antar jemaat maupun masyarakat luas dan relasi antara manusia dengan Tuhan. Kemudian kita ke ruang. Ruang dalam gereja ini cukup luas sehingga akan cukup untuk menampung banyaknya pengunjung yang datang, serta bukaan yang ada di gereja ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan cahaya alami pada siang hari. Bisa kita saksikan pada gambar yang sudah tertera. Oke, kita lanjut. Bentuk dan estetika. Desain dari gereja ini menunjukkan ciri khas dari karya YB Mangunwijaya, yaitu ruang ibadah yang disesuaikan dengan nilai kebudayaan masyarakat Jawa. Interiornya menerapkan banyak komponen yang memiliki makna-makna religi dan juga kebudayaan Jawa. Kemudian kita ke warna. Pembangunan ini diawali dengan dibongkarnya gereja lama yang kemudian digunakan untuk membangun gereja Jombor. Gereja ini menggunakan warna yang dominan berwarna putih dan coklat serta sedikit corak berwarna kuning, sehingga gedung gereja ini pun menjadi fenomena arsitektur sekaligus fenomena ekspresi rohani, sebuah gedung gereja besar yang menampilkan kesederhanaan, keakraban, dan serba keterbukaan. Kemudian kita ke faktor-faktor arsitektur dari Gereja St. Maria Assumpta Klaten, karya Romo Mangunwijaya. Lingkungan. Gereja ini memiliki lokasi yang strategis, yaitu di Jalan Andalas nomor 24 Klaten. Namun, karena kendaraan dapat masuk ke gereja, karena terletak di jalan raya, maka suara polusi udara dan kendaraan dapat masuk ke dalam gereja. Selain itu, terletak di jalan raya, bangunan ini juga memiliki area khusus yang berada di dalam komplek gereja yang biasanya digunakan sebagai lahan parkir bagi umat yang akan beribadah. Budaya. Ornamen-ornamen yang terdapat pada dinding, kolom, bukaan jendela, dan sebagainya berfungsi sebagai unsur dekoratif gereja, tentunya yang memiliki makna selaras antara Katolik dan budaya Jawa. Sedangkan wujud inkulturasi budaya Jawa pada kedua gereja lebih ditekankan pada susunan dan pemaknaan ruang-ruang yang ada. Lalu ke teknologi. Sebagai seorang master builder, YB Mangunwijaya terlibat penuh pada perancangan dan pembangunan Gereja Maria Assumpta Klaten. Sistem struktur dalam menjawab statika pembangunan dilihat dalam kaitannya dengan sifat dan karakter bahan, baik dalam menjawab kebenaran struktur maupun dalam menciptakan suasana ruang. Pemilihan jenis struktur dan material lokal yang digunakan, serta pengolahan detail khusus pada artikulasi sambungan, merupakan hal yang menarik untuk diamati dari aspek tektonika Gereja Maria Assumpta. Material lokal yang secara turun-temurun dikenal karakternya dan dipelajari teknik konstruksinya oleh masyarakat setempat merupakan pertimbangan terbesar yang diperhatikan oleh YB Mangunwijaya.
Tektonika arsitektur yang muncul merupakan ungkapan keberpihakan YB Mangunwijaya pada potensi lokal. Lalu yang terakhir kita adalah prinsip ekonomi. Prinsip Romo Mangun dalam berarsitektur yaitu membangun serendah mungkin dengan bahan yang bangunan seringan mungkin, memisahkan bangunan dengan fungsi berdikari yang bentuknya tidak majemuk. Dilihat dari faktor ekonomi dalam pembangunan gereja SD Maria Assumpta, Klaten, tentunya akan menggunakan biaya seminim mungkin. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian saya tutup dengan terima kasih dan Rama Santi. Om Santi 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 Om.